Halo guys, welcome back to yet another video. Dan video kali ini itu edisi 11 tahunan di Jerman. Nggak kerasa gue udah tinggal selama 11 tahun di Jerman. Dan gue sering banget ngedengar orang-orang bilang, wah gila lu sekarang udah sukses banget di Jerman. Dan gue selalu mengaminkan ini. Walaupun kalau ditanya gue udah sukses atau belum sih, ada beberapa part gue bakal jawab iya, alhamdulillah gue udah sukses. Contohnya alhamdulillah gue sukses kuliah dan alhamdulillah sukses di kerja karena gue sekarang udah ada tempat kerja gitu. Tapi ada juga beberapa hal yang menurut gue belum sukses. Contohnya gue masih banyak banget hal-hal yang pengen gue capai, pengen punya rumah sendiri di Indonesia atau di Jerman, dan hal-hal ini gue belum sukses. Tapi di video edisi 11 tahun ini gue pengen berbagi tips buat kalian agar bisa sukses kuliah di Jerman. Jadi ini tuh tips versi gue. Yuk kita mulai aja langsung dengan tips yang pertama. Nah, tips yang pertama yaitu siapin mental sebelum kalian ke Jerman. Karena kalian nggak bakal tahu nih apa yang terjadi di Jerman ketika kalian sampai di Jerman. Banyak hal yang harus kalian lakuin sendiri. Jadi kalau dulu gue di Indonesia sering minta bantuan, dibantuin orang tua, dibantuin teman-teman. Kalau di Jerman itu banyak banget hal yang harus kalian lakuin sendiri dan kalian harus siapin mental buat hal-hal seperti ini. Tips yang kedua yaitu fokus di student collect. Kenapa harus fokus di student collect? Karena menurut gua pribadi student collect itu adalah salah satu hal yang paling sulit selama gua di Jerman. Kenapa? Karena ini satu, kalian dapat tempat aja tuh udah harus tes. Jadi kalian daftar terus buat dapat tempat di student collect aja harus tes, dan abis itu juga pendaftarnya banyak banget, nggak cuman kalian doang tapi ada ribuan yang daftar dan tempatnya cuma satu. Jadi kalian fokus dulu di student collect ini. Nah terus juga di student collect ini tuh menurut gue pelajarannya juga lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena mungkin kalian lagi ada di masa penyesuaian dari Indonesia di Jerman. Ini tuh tahun-tahun awal banget kalian di Jerman dan kalian masih belum banyak taunya. Jadi dulu menurut gue pelajaran di student collect itu lebih susah karena mungkin pressure juga. Kalian pressernya di sini adalah oke, student collect ini yang menentukan kalian bisa kuliah di Jerman apa enggak. Jadi kenapa itu mungkin ngerasa kayak susah banget gitu student collect ini. Nah tips yang ketiga yaitu jangan kerja selama kalian di student collect. Jadi kalau orang tua kalian mampu, kalian omongin baik-baik sama mereka. Kalian mau di student collect, masa student collect ini kalau bisa mereka dulu yang nanggung kalian. Ntar kalau udah kuliah baru kalian part time. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang di poin kedua, student collect ini yang menentukan kalian bisa kuliah di Jerman apa enggak. Nah, tapi juga kalau kalian udah ngomongin ini sama orang tua kalian, kalian harus tanggung jawab ke diri kalian dan ke orang tua kalian. Jadi benar-benar datang ke STK, jangan bolos juga. Dan misalnya kalian nggak ada jalan lain karena orang tua kalian nggak mampu dan kalian harus kerja part time, ya udah, tapi kalian harus bisa nentuin waktu. Jadi kalian harus manage waktu kalian dengan baik, omongin dengan Arbeitsgeber kalian juga agar kalian bisa menyesuaikan waktu kerja kalian sama STK kalian sehingga STK kalian tuh nggak molor. Nah tips yang keempat yaitu daftar di banyak universitas yang ada di Jerman. Jadi kalau kalian udah lulus STK, usahain daftar sebanyak-banyaknya. Jadi lebih baik kalian dapat banyak pilihan, keterima di banyak universitas daripada kalian daftar sedikit terus ketolak semua. Jadi sayang banget. Jadi lebih baik daftar 10, karena gue juga dulu kalau nggak salah daftar di 13 atau 14 tempat dan alhamdulillah keterima di 10 tempat atau 11 tempat gitu. Dan jadi gue lebih banyak pilihannya dibandingin misalnya gue cuma daftar di 5 universitas, mungkin cuma keterima 1 dan itu juga bukan pilihan awal gue. Tips yang kelima yaitu gaul sama orang Jerman. Poin ini udah sering banget gue ceritain di video-video gue sebelumnya. Nah kenapa sih gue selalu nyaranin ini? Karena dari hal-hal yang gue perhatiin, orang Indonesia tuh lebih suka diem di dalam circle orang-orang Indonesia lagi dan lebih suka kayak nongkrong dan bergaul sama anak-anak Indonesia lagi. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia tuh, anak-anak Indonesia tuh yang lebih sering kayak udah tinggal bareng, ngumpul bareng juga. Jadi benar-benar nggak bergaul sama orang Jerman. Kenapa sih harus bergaul sama orang Jerman? Jadi benefitnya tuh banyak banget. Gue juga udah sering ngomongin ini. Contohnya kalian itu bisa memperbagi bahasa kalian. Jadi kalau kalian bergaul sama orang Jerman, bahasa kalian lebih lancar. Terus kalau kalian di kampus, teman-teman kuliah kalian itu yang bakal ngebantu kalian buat kuliah. Jadi bayangin kalian udah tinggal sama orang Jerman, nggak bergaul sama teman kampus kalian. Kalau kalian nggak ngerti, belum tentu teman yang serumah sama kalian tuh satu jurusan, jadi kalian nggak bisa belajar bareng juga. Nah, bukan berarti gue ngelarang kalian buat bergaul sama teman-teman Indonesia. Gue juga punya kok banyak teman orang Indonesia, walaupun gue nggak tinggal bareng mereka, gue tetap kadang
sekali seminggu atau sekali sebulan ketemuan sama mereka. Walaupun sekarang udah lumayan jarang juga, tapi gue tetap bergaul gitu. Tapi cuman gue batasin aja. Nah jadi itu dia, bergaul sama orang Jerman, bergaul di kampus, bergaul di tempat kerja, cari hobi juga, mungkin main badminton atau main bola, daftar di verein. Karena manfaatnya banyak banget, nggak cuman buat memperlatih bahasa kalian, tapi juga mungkin hal-hal lain seperti teman kampus yang tadi gue bilang bisa ngebantu kalian buat belajar. Kadang ada juga beberapa teman yang udah siap banget ngebantu kalian kalau kalian ada masalah dengan visa dan sebagainya. Jadi bergaulah dengan orang Jerman, guys. Tips yang keenam yaitu hati-hati dengan part-time. Dan banyak banget dari teman-teman gue juga, orang-orang yang gue kenal, itu tuh keasikan part-time. Jadi jangan sampai kalian pas di masa kuliah keasikan kerja karena kalian ngerasa kayak, ah gila gaji gue banyak nih, gue udah bisa beli iPad baru, gue bisa liburan ke luar Jerman gara-gara gaji part-time gue, tapi kuliah kalian terbengkalai. Kalian nggak boleh lupa dengan tujuan awal kalian ke Jerman tuh ngapain. Jadi omongin sama Arbeitsgeber kalian, gue mau kerja part-time tapi tolong di waktu-waktu hari-hari ini gue nggak bisa karena gue ada kuliah. Atau dulu gue bilang kayak gini, gue nggak mau lebih dari 20 jam karena batas maksimal gue boleh kerja secara legal adalah 20 jam dan gue mau fokus ke kuliah gue. Jadi kalian omongin langsung sama Arbeitsgebernya. Last but not least, tips ketujuh yaitu konsisten dan disiplin. Dan ini tuh poin yang paling penting banget buat kalian. Harus kalian tanamin dalam diri kalian kalau memang kalian mau sukses dan datang ke Jerman. Kenapa? Karena dengan konsisten itu tuh ngebantu kalian banget. Jadi contohnya beneran datang ke kampus, datang ke student college kalian, jangan bolos, jangan keasikan jalan-jalan karena mikir mumpung ada kesempatan gua jalan-jalan dan bolos kuliah. Padahal kalian tuh kalau tinggal lama di Jerman juga kesempatan itu bakal datang sendiri kok. Kalian bakal ada kesempatan buat liburan kemana-mana, jalan kemana-mana. Tapi fokus, disiplin, dan konsisten. Datang ke kuliah, jangan bolos sama sekali. Gua juga dulu bisa dihitung dengan jari berapa hari gua bolos ke kuliah. Kerjain tugas-tugas kuliah kalian di student college ataupun di universitas, kumpulin. Karena guru-guru ini kadang mereka merken loh. Profesor-profesor kalian di kampus itu juga merken siapa sih yang rajin. Apalagi di zaman student college. Jadi di zaman student college itu biasanya guru-guru tuh udah merken siapa yang rajin ngumpulin tugas, siapa yang rajin datang, dan itu bakal ngebantu kalian juga secara pasif ataupun aktif. Kenapa gue bilang juga seperti itu tadi di STK? Karena dulu di zaman gue juga lebih dari setengah kelas gue tuh orang Indonesia, tapi yang datang paling cuman kayak 5-6 orang doang dari setengah dari 15 anak contohnya. Jadi gue udah ngerasain nih hal-hal seperti ini. Ini yang bikin kalian bisa gagal di student college atau di kampus kalian kalau memang kalian nggak konsisten dan nggak fokus dengan tujuan kalian awal apa sih datang ke Jerman buat kuliah. Yaudah jalanin dulu, ntar juga ada kok masa-masa enaknya kalian bisa jalan-jalan atau nikmatin hasil gaji kalian. Nah jadi itu dia tips dari gua buat kalian biar bisa sukses kuliah di Jerman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa komen aja di bawah, gampang, insya Allah gua bales juga pertanyaan kalian. Gua rasa itu aja video gua kali ini, semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Kita ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye!